Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan apa itu deret hitung dan deret ukur dalam ekonomi seperti bunga majemuk. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri dengan Nisha Gamideba dengan NIM 215221131. Lalu yang kedua ada Desti Riza Amalia dengan NIM 215221132. Lalu yang ketiga ada Sevita Dwi Kasari dengan NIM 215221133. Lalu ada Hafiz Abdul Hakim dengan NIM 215221134. Lalu ada Rido Pramadia Putra dengan NIM 215221135. Lalu yang terakhir ada Nazil Mudanya dengan NIM 215221136. Pengertian deret. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Bilangan-bilangan tersebut dari satu suku ke suku berikutnya. Dari segi pola perubahan, bilangan dari suku-sukunya dapat bisa dibedakan menjadi deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Dalam ilmu ekonomi, deret hitung dan deret ukur banyak digunakan dalam hal menghitung pertumbuhan penduduk dan pangan, mengukur biaya produksi dan pendapatan, serta menghitung bunga majemuk dalam dunia perbankan. Berikut dapat dilihat beberapa contoh deret. Yang pertama ada 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan ditambah 6 dinamakan deret 6 bilangan asli pertama. Yang kedua ada 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan ditambah 11 dinamakan deret 5 bilangan prima pertama. Lalu yang terakhir ada 0 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 dan ditambah 12 dinamakan deret 7 bilangan genap pertama. Deret hitung aritmatika. Deret aritmatika atau deret hitung adalah deret yang mempunyai beda yang tetap atau UN-UN-1 selalu tetap. Bentuk umum dari deret aritmatika atau deret hitung adalah U1 plus U2 plus U3 plus titik-titik plus UN. Titik-titik di sini bisa diisi dengan U4, U5, dan seterusnya. Setiap bilangan pada suatu deret disebut suku. Contoh pada deret 1 plus 5 plus 9 plus 13 plus 17 plus titik. Maka suku ke-1 yaitu 1 ditulis U1 sama dengan 1. Kemudian suku kedua itu 5 ditulis U2 sama dengan 5 dan seterusnya. Pada suatu deret, jika hasil dari U2 min U1 terus U3 min U2 terus U4 min U3 atau UN-1 selalu tetap atau selalu sama, maka deret tersebut disebut deret aritmatika atau deret hitung. Bilangan yang selalu tetap itu disebut beda. Selanjutnya ada rumus deret hitung aritmatika. Yang pertama, rumus suku ke N. Dalam deret aritmatika U1 plus U2 plus U3 plus titik plus UN dengan beda B, maka dapat ditentukan UN sama dengan U1 plus N-1 kali B atau UN sama dengan A plus N-1 kali B. Rumus kedua adalah rumus jumlah suku ke N yang disingkat menjadi SN adalah jumlah suku ke N pada baris aritmatika. Jumlah suku dapat dituliskan menjadi sebagai berikut. SN sama dengan N per 2 kali A plus UN
atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus U min 1 kali B dengan keterangan UN suku ke N dan N banyaknya suku, A suku pertama, B sama dengan beda, Sn dengan jumlah suku ke N. Yang kedua adalah deret ukur atau geometri. Deret ukur merupakan deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni merupakan hasil bagi antara nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Suatu deret yang memiliki rasio atau perbandingan yang tetap atau hasil dari U2 dibagi U1, U3 dibagi U2, U4 dibagi U3, dan seterusnya. Beberapa rumus dalam materi deret geometri. Yang pertama ada rumus rasio, yaitu R sama dengan UN per UN min 1. Yang kedua ada rumus suku ke N, UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Yang ketiga ada rumus jumlah suku ke N, yaitu Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1, jika R lebih dari 1. Kemudian ada Sn sama dengan A kali 1 min R per 1 min R jika R kurang dari 1, di mana UN sama dengan suku ke N sama dengan banyaknya suku, A sama dengan suku pertama, R adalah rasio, dan Sn merupakan jumlah suku ke N. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan selanjutnya. Penerapan dalam ekonomi. Di dalam bidang bisnis dan ekonomi, teori atau prinsip-prinsip deret sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Apabila perkembangan atau pertumbuhan suatu gejala tertentu berpola seperti pertumbuhan nilai-nilai suku sebuah deret, baik deret hitung maupun deret ukur, maka teori-teori deret yang bersangkutan relief diterapkan untuk menganalisisnya. Selanjutnya penerapan dalam ekonomi. A. Model perkembangan usaha. Jika perkembangan verbal tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produk, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja atau penanaman modal berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan verbal tersebut. Selanjutnya, penerapan dalam ekonomi. B. Modal bunga majemuk. Modal bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dari kasus investasi. Dalam modal ini dapat dihitung misalnya besarnya pengembalian kredit di masa datang berdasarkan tingkat bunganya atau sebaliknya untuk mengukur nilai sehingga tidak suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa datang. Jika misalnya modal pokok sebesar P dihitung secara majemuk dengan suku bunga per tahun setingkat I, maka jumlah akumulatif modal tersebut di masa datang sehingga N tahun dalam kurung Fn dapat dihitung. Modal perkembangan usaha. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Untuk selanjutnya adalah rumus bunga majemuk. Rumus bunga majemuk adalah Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N. Untuk keterangannya, P adalah jumlah sekarang, I adalah tingkat bunga per tahun, dan N adalah jumlah tahun. Berikutnya, contoh soal bunga majemuk. Seorang nasabah bank ABC meminjam uang di bank sebanyak 5 juta rupiah untuk jangka waktu pinjaman 36 bulan dengan tingkat bunga 2% per tahun.
Pertanyaannya, berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan pada saat pelunasan? Untuk jawabannya adalah D1 sama dengan P untuk 5 juta, N sama dengan 36 bulan atau 3 tahun, I sama dengan 2% atau 0,02. Untuk D2 sama dengan F3 atau yang ditanyakan, D3 sama dengan F3 sama dengan P dalam kurang 1 plus I pangkat N. 5 juta dalam kurung 1 plus 0,02 pangkat 3 sama dengan 5.306.040. Jadi jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan saat pelunasan adalah 5.306.040.